Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, perkenalkan nama kakak Fauzia Sulaiman. Jadi video ini itu kakak buat untuk adik-adik semua agar supaya pengetahuan adik-adik dapat bertambah sedikit demi sedikit setiap harinya. Nonton video kakak sampai selesai ya. Dadah! Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kita perlu tahu apa itu makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu merupakan suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, adik-adik, jenis-jenis makhluk hidup itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia, yaitu kita sendiri. Yang kedua, tumbuhan, dan yang ketiga, hewan. Nah, kita sebagai manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Jadi, kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu tidak? Kenapa batu, angin, air, dan tanah itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ternyata, semua itu merupakan benda mati, karena batu, air, angin tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia dan hewan dan tumbuhan pada umumnya. Pasti adik-adik bertanya-tanya, memangnya ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa sih Kak? Untuk itu, kita nonton video ini sampai selesai ya. Kita akan membahas bersama-sama tentang apa itu makhluk hidup dan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Oke? Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Pertama, bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan terakhir, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Pembahasan pertama kita tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu tentang bergerak. Nah, makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak itu dapat dibagi menjadi 2 ya adik-adik. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya seperti berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya menggoyangkan kepala, berkedip, menguap, dan masih banyak lagi. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Kalau burung, adik-adik tahu bergerak bagaimana? Ya, burung itu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya di udara. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Untuk alat pernapasan sendiri, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda ya adik-adik, tergantung jenis makhluk hidupnya dan dia itu hidup di mana. Contohnya kita manusia bernapas menggunakan paru-paru karena kita hidup menghirup udara. Sementara ikan bernafas menggunakan insang karena ikan hidup di perairan. Untuk contoh insang ikan, adik-adik bisa lihat gambar di samping sini ya. Nah, selanjutnya tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel.
Adik-adik, ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Nah, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, adik-adik harus pintar dan rajin-rajin berolahraga ya, supaya kesehatan tubuh adik-adik tetap terjaga dan menjadi kuat. Selanjutnya, kakak akan memperlihatkan kepada adik-adik semua tentang contoh pertumbuhan makhluk hidup. Adik-adik bisa lihat gambar di samping, itu merupakan daur hidup ayam. Yang pertama ada ayam dewasa, kemudian ada telur, kemudian telurnya menetas dan jadilah anak ayam. Selanjutnya ada daur hidup sapi. Yang pertama ada sapi dewasa, kemudian anak sapi, kemudian menjadi sapi muda dan kembali menjadi sapi dewasa. Kemudian ada selanjutnya tumbuhan. Pertama ada biji, kemudian kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenis-jenis dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk proses perkembangbiakan juga dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu melahirkan. Nah, adik-adik tahu apa semua yang melahirkan? Ya, manusia, kucing, sapi, kuda, apalagi? Ya, kambing. Nah, selanjutnya itu proses perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, kalau bertelur pasti adik-adik sering makan ayam. Nah, ayam itu bertelur loh adik-adik. Nah, selain ayam, ada juga bebek dan burung, ikan, dan cicak yang bertelur. Nah, sementara untuk tanaman itu berkembang biak dengan cara melakukan fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makan dan minum. Perlu adik-adik ketahui bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar sehat dan memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh makanan itu sesuai dengan jenis makhluk hidupnya ya adik-adik. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, sementara untuk hewan, perbedaan jenis makanan pada hewan menyebabkan ada golongan jenis makanan pada hewan itu sendiri. Contohnya yang pertama ada herbivora untuk hewan pemakan tumbuhan, ada karnivora yaitu hewan pemakan daging, dan omnivora hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contoh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan ada apa aja? Ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada kelinci, dan lain-lain. Hewan karnivora atau hewan pemakan daging itu seperti buaya, ular, harimau, singa, macan, dan lain-lain sebagainya. Sementara untuk hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan tumbuhan itu ada seperti ayam, bebek, burung, musang, dan lain sebagainya juga. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Nah, kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu seperti kita manusia, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata jika saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, contoh selanjutnya ada daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan dari
benda-benda di sekitarnya. Oke. Contoh selanjutnya seperti hewan atau hewan ternak, contohnya sapi, kambing, ayam. Jika kita kagetkan, mungkin mereka akan spontan menjauh atau melindungi diri, seperti itu. Oke, adik-adik, pembahasan kita pada materi ini telah selesai ya. Semoga video kakak dapat memberikan pengetahuan baru kepada adik-adik sekalian tentang apa itu makhluk hidup dan bagaimana ciri-cirinya. Terima kasih karena adik-adik sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan pengetahuan adik-adik bisa tertanam dan dapat diingat sampai ke depannya. Adik-adik masih ingat ayam bertelur atau beranak? Kambing bertelur atau beranak? Ikan bernafas karena apa? Karena apa? Ikan bernafas pakai apa? Adik-adik harus ingat karena itu merupakan poin penting bagi kita supaya pengetahuan kita lebih bertambah ke depannya. Oke, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.